Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Agusman, NIM 5301020200136. Asal saya dari Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebudayaan Islam di Banua Banjar II. Kerajaan Banjar itu berdiri tahun 1520 sampai 1905. Yang mana kita pahami bahwa kerajaan Banjar atau Kesultanan Banjar dulu itu bukan kerajaan yang bercorak Islam, akan tetapi kerajaan yang bercorak Hindu kemudian beralih fungsi menjadi atau bertransformasi menjadi kerajaan yang bercorak Islam. Ketika kerajaan ini masih keadaan bercorak Hindu, itu dipimpin oleh raja yang bernama Sukarama. Akan tetapi beliau di akhir hayatnya, beliau ini mewasiatkan bahwa kerajaan Daha ini dipasrahkan kepada cucunya yang bernama Raden Samudra. Akan tetapi setelah Raden Samudra ini menerima warisan dari kakeknya, nyawanya itu terancam karena paman dari dia, Raden Samudra, yang bernama Tumenggung, ini juga berambisi bahwa dialah yang lebih pantas menjadi seseorang raja, bukan Raden Samudra. Kemudian Raden Samudra ini untuk menyelamatkan nyawanya, dia ini pergi melarikan diri. Kemudian dalam pelariannya dia itu membuat kesepakatan dengan komunitas Melayu, yang mana isi kesepakatannya itu pada intinya Raden Samudra itu meminta bantuan kepada komunitas Muslim untuk mengambil tahta yang seharusnya miliknya dia, akan tetapi sekarang dikuasai oleh pamannya, yaitu Tumenggung. Singkat cerita, komunitas Melayu ini dia setuju, akan tetapi dia mengajukan syarat bahwa ketika nanti menang, komunitas Melayu ini dia tidak mau membayar upeti kepada kerajaan Daha. Kemudian singkat cerita ya, oke, dia ke kerajaan Daha, menyerang kerajaan Daha, akan tetapi itu belum berhasil. Kemudian Raden Samudra ini meminta bantuan lagi ke kerajaan atau kesultanan yang ada di Jawa, yaitu Kesultanan Demak. Dia meminta bantuan kepada Demak agar membantu beliau untuk merebut kembali tahtanya. Akan tetapi tidak langsung mau Kesultanan Demak itu. Dia mengajukan syarat kepada kerajaan Daha bahwa ketika nanti Raden Samudra ini menang melawan pamannya Tumenggung, dia dan pengikutnya itu supaya masuk Islam. Dan singkatnya cerita ya mau, beliau menyetujui persyaratan itu. Kemudian kerajaan Demak atau Kesultanan Demak ini mengirimkan pasukan berjumlah 1000 pasukan untuk menyerang kerajaan Daha dan dimenangkan oleh Raden Samudra serta bala bantuan dari Demak. Kemudian sebagai menepati janjinya, Raja atau Raden Samudra ini dan pengikut-pengikutnya beliau masuk Islam. Dan ketika beliau mengukuhkan bahwa beliau sebagai seseorang sultan, beliau berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemudian masa kejayaan pada kerajaan ini yaitu terletak pada masa pemerintahannya Sultan Musta'in Billah, yang mana di situ komoditas utamanya yaitu lada. Jadi penghasilan utamanya adalah lada, sehingga menarik minat Inggris yang dari Banten sehingga datang kepada
ke Banjarmasin karena saking banyaknya lada. Karena memang lada saat itu masih mahal-mahalnya. Selain mendapatkan keuntungan dari perdagangan, ternyata kerajaan Banjar ini mendapatkan upeti dari barat daya kerajaan Banjar, kemudian Tenggara, kemudian timur. Wilayah-wilayah itu membayar upeti kepada kerajaan Banjar. Jadi ya banyak sekali. Dan peninggalan kesultanan ini yaitu salah satunya ada Masjid Suryansyah. Dan raja-raja pada masa pemerintahan tersebut yang pertama yaitu Sultan Suryansyah, Sultan Rahmatullah, Sultan Hidayatullah, Sultan Musta'in Billah, Sultan Inayatullah, Sultan Saidullah, Sultan Riayatullah, Sultan Aminullah Bagus Kusuma, Sultan Agung atau Pangeran Suryanata II, Sultan Amrullah Bagus Kusuma, Sultan Tahmidullah I, Panembahan Kusumo, Sultan Hamidullah, Sultan Tamjidullah, Sultan Muhammadillah, Sultan Nata Alam, Sultan Sulaiman, Sultan Adam Al-Wasid, Sultan Tamjidillah II, dan juga Pangeran Antasari. Ada 20 kesultanan, sultan yang menjadi sultan di Kesultanan Banjar. Mungkin itu sedikit pemaparan dari saya, banyak kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.